Cerita anime Sono Bisku. Anime apa ini anime? Tenang bro, jadi anime ini itu bukan salah anime ya para penonton, melainkan anime yang kita tonton ini merupakan anime juga yang ditonton oleh Gojo. Jadi kita nonton anime yang nonton anime yang nanti karakter dari animenya yaitu si Marin akan mengcosplaykan karakter dari anime yang Gojo tonton animenya. Ya mudah-mudahan kalian paham lah ya. Tapi agar kalian lebih paham lagi, Aing akan memperkenalkan deh kepada kalian karakter dari anime yang Gojo tonton ini. Yang pertama itu ada Amagi Kureha, lalu Izayoi Arisa, Mikaguri Komari, dan si bos. Oke, jadi si bos mereka ini bernama Luna Kamikage. Hai, kochira Tsukiyo no Company Kamikage Luna. Bisa dibilang mereka semua ini merupakan seorang pekerja bayaran di mana mereka selalu mendapatkan panggilan-panggilan untuk membasmi organisasi kejahatan. Ya meskipun ujung-ujungnya nggak pernah beres juga gitu kan Bejir. Nah, alasan Gojo menonton anime tersebut adalah karena Marin sendirilah ya teman-teman yang merekomendasikannya kepada Gojo. Hal tersebut Marin lakukan karena Marin suka banget gitu sama Aing, nggak maksud Aing itu suka banget gitu sama salah satu karakter animenya yang bernama Arisa. Dan di sini Marin itu berniat untuk mengcosplaykan outfit dari Arisa yang menggunakan kostum Bunny Girl. Omoshiroi. Serta jika nanti kostum Bunny Girl Marin itu sudah jadi, Marin ingin menyewa studio seperti dulu. Wah, mendengar kata-kata menyewa studio di sini Gojo itu langsung trauma ya ketika terakhir kali mereka menyewa studio yang itu loh cu, di saat Marin mengcosplaykan kostum Sukubus dan mereka hampir saja bercekuruk ria. Tapi tenang, kali ini hal serupa tidak akan terulang kok para penonton. Sebab di sini Marin sudah mendapatkan sebuah studio yang cocok, di mana studio ini juga sudah dipakai oleh Suzuka untuk mengcosplaykan si Luna Kamikage. Si Duka siapa bang? Nggak tahu cuaing juga. Namun yang pasti bukan Marin namanya kalau tidak bertingkah jahil untuk menggoda Gojo. Dimana kali ini tingkah jahil Marin itu adalah dengan cara Marin yang ingin memberikan sebuah poki kepada Gojo. Tapi tidak melalui bungkusnya ya para jomblo sekalian, melainkan dari mulut Marin itu sendiri. Baba Boy. Akan kulahap semua. Tapi ya seperti biasa, ini cuman candaan Marin doang kok untuk menggoda Gojo. Namun di keesokan harinya Marin dibuat doki-doki brutal ketika dirinya tanpa diduga-duga diminta oleh Gojo untuk datang ke rumahnya. Wah, Marin yang baru pertama kali diminta Gojo untuk datang ke rumahnya. Tentu dong di sini itu Marin baper dan penasaran ya. Ada apa ini Gojo-kun tiba-tiba saja mengajakku ke rumah? Apakah dia kangen sama aku? Ya, dialog yang tidak ramah lah untuk para jomblo cuy. Tapi semua harapan Marin itu seketika sirna ketika Marin tiba di rumah Gojo. Sebab iya, alih-alih melakukan hal yang mengasyikkan, justru di sini Gojo itu terlihat nampak frustasi ya dengan baju buatannya. Kenapa bisa frustasi? Ya, lihat ajalah sendiri. Alamak, bisa melorot begitu. Nah, karena baju Bunny Girl ini terus-menerus melorot, di sini Gojo itu merasa dirinya sudah gagal untuk membuat baju tersebut. Marin yang tidak ingin melihat ayangnya ini begitu frustasi brutal, di sini Marin pun menyarankan Gojo untuk membuat sebuah tali transparan ajalah agar kostum Bunny Girl Gojo itu tidak melorot. バニーって肩を透明のストラップで留めてるのあるじゃん。
そうなんですか? Ya, meskipun Gojo awalnya sempat ragu ya, karena jika ia menambahkan tali, hal itu akan merusak kemiripan dari kostum. Tapi karena Gojo juga tidak ingin gitu aset Marin menggundal dan menggandul kemana-mana, maka kini kita diperlihatkan Gojo yang mendatangi sebuah toko kain untuk mencari kain transparan yang akan ia pasangkan pada kostum Bunny Girl-nya. 拝見いたします。君が着るの？はい、そうです。即答した。 Awalnya sih sang penjaga toko yang melihat akan rancangan kostum dari Gojo mengira bahwa Gojo lah yang akan menggunakan kostum Bunny Girl tersebut. Ya, meskipun dirinya sempat terkejut gitu kan, tapi ketika sang penjaga toko melihat akan mata dan aura Gojo yang begitu polos dan penuh dengan kejujuran, maka dengan senang hati deh sang penjaga toko akan membantu Gojo untuk membuatkan kostum Bunny Girl untuknya. 彼の力にならなくては。バニースーツですか。 お客様はスタイルがいいから似合いそうですね。 Ya, meskipun setelah Marin datang menemui Gojo, si penjaga toko ini sadar sih bahwa ia sudah salah paham. 大変失礼いたしました。 Tapi ya, sang penjaga toko yang sadar akan masalah Gojo mengenai kostum Bunny Girl yang selalu melorot, di sini alih-alih sang penjaga toko memberikan sebuah kain transparan kepada Gojo, sang penjaga toko justru memberikan sebuah rekomendasi kepada Gojo untuk menggunakan penyangga baju agar kostum Bunny Girl Gojo itu tidak melorot. Selain tidak merusak kemiripan kostumnya dengan sang anime, penyangga ini juga lebih baiklah dibandingkan dengan tali transparan yang Gojo cari-cari. コルセットか。前に一回作ってたのに。なんで気づかなかったんだろう。これで絶対間違いないって思って。 Dan ya, berkat sang penjaga toko inilah pada akhirnya masalah kostum Gojo pun dapat terselesaikan. Dan kini kita diperlihatkan Marin yang tengah mencoba kostum tersebut. Tapi... その、なんていうか、困ってる的な。すみません、すぐに直しま。どうしよっかなって。Saikyo dah. Setelah Marin mencoba kostum Bunny Girl buatan Gojo dan ya sama sekali tidak ada masalah, cuman agak terbuka dikit doang sih. Kini Shin pun beralih kepada Gojo dan Marin yang tengah UTW ke studio tempat mereka akan mengambil foto cosplay Marin. 失礼します。 Ya, kalau kita lihat dari latar studio ini sih cocok-cocok aja ya bro untuk pemotretan cosplay Marin. Dan Marin pun katanya sudah mendapatkan solusi mengenai kostum cosplaynya yang terlalu terbuka. Tapi ingat, katanya bukan faktanya, sebab kenyataannya. ねえ、やっぱ塩ビ服くっそうまい。めっちゃ。え、どういう表情それ？まさかのリアクションなんだが。 Iya, bahagia sekali bukan muka Gojo ini? Bahagia dari mananya, cu? Maksud aing muka Gojo yang di bawah cu yang bahagia. Yang tentunya karena kostum Bunny Girl Marin ini itu begitu slebeo dan sangat menguji si Stepan ya agar tidak keluar dari kandang. Di sini Gojo itu benar-benar tidak bisa fokus sama sekali ya, Kang. 全然集中できてない。アリシャのかっこよさと可愛らしさを撮りたいのに、思った以上に集中集中集中。どうしたの？ Singkat cerita, setelah Gojo benar-benar harus mengkontrol sesuatu agar tidak di luar kendali dan Gojo pun harus benar-benar fokus brutal untuk memotret Marin, maka pada akhirnya pemotretan penuh ujian iman ini pun berakhir juga. 五条くんもおいでよ。え？てかコーチしない？ Dan kini Shin pun berganti kepada Gojo serta seluruh teman-teman Marin yang tengah berkaraoke ria sembari merayakan malam Halloween bersama. Buat kalian yang bingung di mana si Gojo, jadi Gojo itu yang menggunakan kostum kelinci ya para penonton. とりあえずなんか食べない？楽しいけど人半端なかったね。パーティーセットとミックスピザと。 Awalnya sih pesta Halloween ini berjalan dengan lancar-lancar aja ya. Mereka semua menikmati dengan bahagia dengan berkaraoke bersama. Sampai kebahagiaan yang Gojo rasakan itu hancur ketika salah satu teman Marin menanyakan kepada Gojo. 北川がコスプレの時、五条が化粧してんの？なんで化粧できんの？男なのに。
Iya, ketika salah satu teman Marin menanyakan bagaimana Gojo merias Marin, padahal kan Gojo itu seorang pria gitu kan. Hal tersebut seketika mengingatkan Gojo mengenai traumanya perihal dirinya yang pernah di roasting brutal oleh seorang wanita karena ia selalu merias boneka Hina gitu kan. Dan ya dari sinilah Gojo itu merasa bahwa dirinya menjijikan, menyeramkan, dan Gojo juga merasa bahwa seorang pria yang bisa merias itu tidak pantas untuk berdekat-dekatan dengan Marin. Dan Gojo semakin overthinking ketika salah satu teman Marin yang bernama Noah tiba-tiba saja mengatakan di depan seluruh teman-teman Marin, and ya, scene ini pun juga sekaligus menutup alur cerita dari anime yang berjudul Sono Biscudoll season yang kedua, episode yang ke-1. Dan buat kalian yang masih nanya, Bang, judulnya apa, Bang? Bang, judul animenya apa, Bang? Bang, ini anime apa, Bang? Aing tumbalin kalian ke UB, anjing. Tapi kalau bagi Aing untuk pembukaan episode 1 ini udah cukup mantap, tapi kayak kurang menggigit gimana gitu bro. Nah menurut kalian bagaimana nih para kocokers, lanjut atau skip? Kalau ini mah udah pasti lanjut lah menurut Aing mah cu, wong ada istriku.